Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Irlianto, NIM 22 semester 2, dan rekan Saya Sofia, NIM 22423022 semester 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang ELISA. Berikut adalah video penjelasannya. ELISA adalah teknik biokimia yang dilakukan untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel dengan metode spektrofotometri. Selain mendeteksi, dapat pula menghitung secara kuantitatif kadar antigen atau antibodi pada suatu sampel yang diperiksa. ELISA juga merupakan rapid test atau uji cepat dalam mendeteksi atau mengkuantifikasi jumlah antibodi atau antigen melawan virus, bakteri, atau bahan yang lain. Prinsip kerja ELISA adalah penggunaan enzim untuk mendeteksi ikatan antara antigen dengan antibodi. Enzim akan merubah substrat yang tidak berwarna atau kromogen menjadi produk yang berwarna. Hal ini akan menunjukkan adanya ikatan antar antigen dan antibodi pada plate yang digunakan untuk pengujian. Sebelumnya, telah dilapisi dengan antibodi yang berperan untuk menangkap molekul target atau antigen. Pelapisan dilakukan dengan penyerapan antibodi pada permukaan bagian bawah. Plate terbuat dari bahan polistirene yang dimodifikasi sehingga memiliki kemampuan absorpsi yang cukup efisien. Karena konsentrasi antibodi sangat berkaitan dengan efisiensi penangkapan antigen untuk sensitivitas yang sempurna, antibodi yang dipergunakan adalah fraksi dari IgG atau fraksi antibodi monospesifik. Fraksi antibodi monospesifik diperoleh dari afinitas kromatografi dan bukan fraksi dari gamma globulin mentah yang disiapkan dari fraksi amonium sulfat. Fungsi ELISA untuk mendeteksi antibodi atau antigen dalam suatu sampel dengan melibatkan enzim untuk screening maupun konfirmasi diagnosa untuk penyakit dan untuk mendeteksi senyawa toksi dalam makanan. Selanjutnya ada ELISA plate cover adalah mencegah kontaminasi dan penguapan sampel selama proses uji. Dan selanjutnya ada bagian internal printer adalah mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke kertas. Bagian ini power indicator berfungsi untuk menunjukkan apakah perangkat elektronik sedang menyala atau tidak. Dan selanjutnya fungsi utama dari touchscreen adalah memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan dan mengendalikan perangkat dengan menyentuh layarnya secara langsung. Berikut adalah bagian-bagian dari ELISA washer. Yang pertama ada keypad yang digunakan untuk memasukkan perintah atau data ke dalam sistem. Yang kedua display panel yang menunjukkan penampilan informasi dan status alat selama penggunaan. Yang ketiga dispense tube, tabung yang digunakan untuk mengeluarkan cairan atau reagen ke dalam sampel. Yang keempat ada aspiration tube, tabung yang digunakan untuk menyedot atau mengambil cairan dari sampel. Yang kelima ada waste head handle, panggangan untuk mengendalikan kepala pencuci yang digunakan untuk membersihkan alat. Yang keenam ada work area, area kerja utama di mana sampel diproses atau diuji. Yang ketujuh dan yang terakhir ada wash head, merupakan komponen yang bertugas mencuci atau membersihkan bagian-bagian alat setelah digunakan. Cara pemeliharaan ELISA. Hal yang perlu dikalibrasi adalah 1. Linearitas alat, 2. Stabilitas pembacaan, 3. Ketepatan pembacaan. Kalibrasi yang harus dilakukan saat pertama kali alat tersebut dipakai, kedua setelah penggantian lampu, dan yang ketiga secara berkala untuk ketepatan pembacaan. Cara kalibrasi sangat bervariasi tergantung merek dari alat. Untuk itu perlu mengikuti petunjuk yang terdapat pada masing-masing alat. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.